Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Qosada Sabita dengan NPM 201063105552 dari kelas 3A. Di sini akan membuat tutorial untuk menggambar hiperbola dengan menggunakan GeoGebra, menggambar hiperbola dengan unsur-unsurnya. Nah, video tutorial ini diajukan untuk memenuhi tugas proyek ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Atin Warmi MPD dari mata kuliah Kapita Selekta Matematika Geometri. Nah, sebelum masuk ke tutorialnya, ini pembahasan sedikit mengenai hiperbolanya. Dapat dilihat ada hiperbola dengan titik pusat H, K. Nah, ini titik yang bedanya sama yang tadi. Kalau yang tadi itu titik pusatnya 0,0, ini pusatnya H, K. Maka untuk puncak dan persamaannya pun akan berbeda. Lalu di sini ada yang horizontal, persamaannya x min h kuadrat per a kuadrat dikurangi y min k kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Dan untuk yang vertikal, y min k kuadrat per a kuadrat dikurangi x min h kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Untuk yang lainnya bisa dilihat pada gambar. Di sini ada hiperbola dengan titik pusat 0,0. Yang pertama ada hiperbola horizontal. Persamaannya ada x kuadrat per a kuadrat dikurangi y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Kalau yang horizontal ini dia terbukanya ke kiri dan ke kanan. Lalu ada c kuadratnya sama dengan a kuadrat plus b kuadrat. Lalu ada titik fokusnya. Nah, untuk pusatnya dia itu a, 0 plus minus a, 0. Nah, untuk yang hiperbola titik pusat 0,0 yang vertikal, dia terbukanya ke atas dan ke bawah. Untuk titik pusatnya dia 0, plus minus A. Lalu untuk titik fokusnya ada 0, plus minus C. Lalu ada C kuadratnya sama, yaitu A kuadrat plus B kuadrat. Untuk rumus yang lainnya bisa dilihat di situ, dan itu ada persamaannya, yaitu X kuadrat per B kuadrat dikurangi Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Lalu, sekarang kita akan masuk ke tutorial menggambar hiperbola beserta unsur-unsurnya menggunakan cara manual. Oke, setelah penjelasan yang tadi mengenai sedikit hiperbola, lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial menggambar hiperbola beserta unsurnya. Nah, di sini saya memilih hiperbola horizontal dengan pusat 0,0. Dengan cara manual, di sini kita bikin A dan B-nya dengan menggunakan slider. Kita di sini ada tools, ada slider atau luncuran. Kita klik di sini, lalu bisa kita tulis dengan interval min 100 dan max-nya itu kita bikin 100 dengan kenaikannya itu dia 1. Ini untuk yang A-nya, lalu untuk yang B-nya kita buat lagi di sini sama dengan interval minimal 100 dan maksimalnya 100 dengan kenaikannya 1. Buat di sini. Ini untuk A dan B, agar nanti kita buat apa pakai slider agar nanti A dan B-nya itu bisa digerak-gerakkan. Lalu selanjutnya kita buat hubungan antara A, B, dan C. Bisa dilihat kalau C itu kan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Tapi karena yang kita butuhkan hanya C, maka kita ubah menjadi C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Didapat. Lalu setelah kita membuat A, B, C-nya, kita buat unsur-unsurnya. Yang pertama ada fokus. Nah, fokus ini bisa dilihat tadi bahwa fokus itu kan plus minus C, 0. Tetapi karena di sini tidak ada plus minus, maka kita membuat titiknya satu-satu. Di sini fokus aku lambangi dengan huruf F. F1. F1 itu sama dengan tadi kan C, 0. Terus F2-nya min C, 0. Nah,
Bagaimana untuk membuat si satunya ini ada 1 dan 2 ini di bawah, itu tinggal shift plus underscore. Nanti gambar si 1 dan 2-nya ini akan di bawah terletaknya. Lalu setelah kita membuat fokus, kita membuat puncaknya. Bisa dilihat untuk puncak dari hiperbola horizontal dengan pusat 0,0 itu plus minus A,0. Di sini puncaknya aku lambangi dengan huruf A. Jadi A-nya A besar ya. Nah, A besar A1 sama dengan A,0, A kecil, 0, dan karena tadi plus minus maka kita buat 2 kan, A2-nya sama dengan min A,0. Bisa dilihat di sini. Nih, kita udah ada titik fokus dan ada titik puncaknya. Bisa kita lihat di sini kita udah punya 2 titik. Lalu selanjutnya kita buat garis direktriksnya. Garis direktris itu garis yang nanti ada di tengah-tengah sini. Nah, garis direktriksnya kita lihat yaitu X sama dengan plus minus A kuadrat per C. Nah, kita buat satu-satu karena di sini tidak ada plus minus, maka X sama dengan A kuadrat per C. Lalu kita buat satu lagi, X sama dengan A kuadrat min A kuadrat per C. Sudah terlihat garis direktriksnya. Lalu selanjutnya kita buat asimtot. Asimtot itu berupa 2 garis yang menyilang. Di sini persamaan asimtotnya ada Y sama dengan plus minus B per AX. Karena tidak ada plus minus, maka kita buat satu-satu. Y sama dengan B per AX. Terus satu lagi Y sama dengan B min B per AX. Bisa dilihat bahwa di sini si garis asimtotnya itu adalah 2 garis yang menyilang. Lalu selanjutnya ada eksentrisitas. Eksentrisitas di hiperbola itu selalu lebih dari 1. Di sini tidak akan terlihat eksentrisitasnya, cuman akan membuktikan bahwa kalau di hiperbola itu eksentrisitasnya akan selalu lebih dari 1. E sama dengan C per A. Lalu selanjutnya ada panjang latus rectum atau panjang tali busur yang melewati titik fokus, tapi untuk geogebranya tidak bisa digambar. Lalu selanjutnya langsung masuk ke bentuk umum persamaan dari si hiperbola dengan pusat 0,0 hiperbola horizontal. Di sini bisa kita lihat kalau misalkan bentuk persamaannya yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kita tulis di sini X kuadrat per A kuadrat dikurangi B kuadrat Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Bisa terlihat di sini hiperbolanya sudah didapat. Ada hiperbola, ada unsur titik puncak, ada unsur fokus, ada garis direktrisnya, ada asimtotnya. Nah, tadi ini itu untuk bergerak-gerakan. Kita bisa gerak-gerakan jika A-nya sama dengan min 11, maka bentuk dari si parabolanya akan seperti ini. Nah, tadi seperti ini. Begini. Selesai untuk menggambar hiperbolanya. Jadi seperti itu cara untuk menggambar dari hiperbola. Lihat nih, kita tadi di awal dengan cara seperti ini.
bisa kita zoom out dan kita lihat ini bentuk hiperbolanya beserta titik puncak, titik fokus, garis direktrix, dan garis asimptotnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini aku punya contoh soal, diketahui persamaan hiperbola x min 1 kuadrat per 16 dikurangi y plus 2 kuadrat per 4 sama dengan 1. Tentukan titik pusat, titik fokus, titik puncak, lactus rectum, persamaan asimptot, persamaan direktris, dan juga eksentrisitasnya. Nah, di sini kita tulis dulu untuk persamaannya. Tadi x min 1 kuadrat dibagi 16 dikurangi y plus 2 kuadrat dibagi 4 sama dengan 1. Oke, jadi kita punya di sini hiperbolanya, hiperbola mendatar dengan titik puncaknya P, Q. Nah, udah gitu, di sini karena dari persamaan ini bisa kita ketahui bahwa P-nya 1, Q-nya min 2. Kenapa min 2? Karena kan ini harusnya minus sesuai dengan persamaannya. Lalu karena di sini plus, jadi ininya min 2. Jadi P-nya sama dengan 1, Q-nya sama dengan min 2. Untuk A kuadrat sama dengan 16, karena A kuadrat jadi A-nya 4. Dan untuk B kuadrat sama dengan 4, kalau B-nya sama dengan 2. Nah, supaya kita nggak lupa, kita tulis aja dulu di sini. Yang kita dapetin tadi, P-nya sama dengan 1. Untuk Q-nya sama dengan minus 2. Untuk A-nya tadi sama dengan 4, karena sudah diakarkan. Lalu untuk B-nya sama dengan 2. Semua di sini sudah diakarkan. Dapat di sini, taruh ininya di sini. Biar kita nggak lupa, P-nya sama dengan 1, Q-nya sama dengan 2, A-nya sama dengan 4, dan B-nya sama dengan 2. Di sini, untuk mencari titik puncaknya, tadi kan pusatnya P, Q, yaitu P-nya 1 sama dengan Q-nya 2. Nah, di sini untuk mencari puncaknya, kalau misalkan di GeoGebra ini, kita tinggal ini pilih yang ekstremum, lalu kita klik di sini. Lalu kita sudah dapat titik puncaknya, yaitu min 3, min 2 juga 5, min 2. Selanjutnya, setelah kita mencari puncak, kita mencari fokus. Tinggal kita ketik di sini fokus. Karena ini aku pakai bahasa Inggris, jadi ketikannya fokus. Kita ketik di sini EQ1. Sesuai yang ada di sini EQ1. Jadi kita ketik EQ1. Didapat fokusnya. Lalu selanjutnya untuk di sini kan tadi disuruh mencari latus rectum. Nah, latus rectum sendiri itu kan persamaannya 2B kuadrat sama dengan A. Nah, tinggal kita tulis aja karena latus rectum itu selalu positif, maka kita pakai tanda mutlak. Lalu tinggal kita kali 2 dikali B kuadrat. Tadi kan kita punya B-nya sama dengan 2, berarti B kuadratnya sama dengan 4 dibagi tadi A-nya kita dapat 4. Jadi kita dibagi 4. Kita dapat persamaan latus rectumnya yaitu 2. Selanjutnya kita mencari persamaan asimptot. Di sini tinggal ketik aja asim. Kita ketik di sini asimptot. Karena aku pakai bahasa Inggris jadi kayak gini. Kita ganti objeknya jadi EQ1 karena tadi hiperbolanya EQ1. Lalu selanjutnya ada direktris. Kita mencari direktris, tinggal ketik di sini direktris, pilih yang ini. Lalu kita ketik juga EQ1. Lalu yang terakhir yaitu eksentrisitas. Kita tulis seperti ini. Karena ini pakai bahasa Inggris sekali lagi, jadi tulisannya seperti ini. Eksentrisitas tinggal kita ganti koniknya jadi EQ1. Nah, ini dia kita mendapatkan dari persamaan tadi yang x min 1 pangkat 2 per 16 dikurangi y plus 2 pangkat 2 bagi 4 sama dengan 1. Kita mendapat titik
pusatnya P, Q yaitu 1, min 2. Lalu titik fokusnya kita mendapat min 3, min 2 dan juga 5, min 2. Lalu untuk titik puncaknya kita mendapat min 3,47, min 2. Lalu 5,4, min 2. Untuk latus rektumnya kita dapat 2. Untuk asimtotnya kita dapat Y sama dengan 0,5x min 2,5 dan juga Y sama dengan min 0,5x min 1,5. Untuk direktriknya kita juga dapat X sama dengan 4,5 dan juga X sama dengan min 2,5. Untuk eksentrisitasnya kita dapat 1,1. Bisa dilihat di sini. Jadi, dari persamaan tadi didapat hasil hiperbola seperti ini. Jadi, bisa menghitung hiperbola melewati GeoGebra. Sekian pembahasannya. Terima kasih, semoga dapat membantu teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!